Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pada siang ini alhamdulillah dari kami Kelurahan Blitar diundang di AKN Putra Sang Fajar terkait bincang budaya kesenian jaranan, yang mana alhamdulillah Kelurahan Blitar memang mempunyai budaya yang unik, yaitu kegiatan jaranan, kesenian jaranan, yang mana di Kelurahan Blitar itu ada 7 kelompok jaranan. Alhamdulillah sampai saat ini pun masih aktif, dan juga alhamdulillah terima kasih untuk AKN PSF Putra Sang Fajar punya peduli terkait dengan kegiatan kesenian jaranan. Alhamdulillah, semoga nantinya kesenian jaranan yang ada di Kelurahan Blitar dan juga Blitar Raya pada umumnya semoga tidak akan punah. Dan semangat juga untuk AKN PSF Blitar. Semoga semakin maju dan sukses selalu. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan saya Dimas Anggoro Putro selaku budayawan dan juga staf teknis kesenian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar mengucapkan selamat atas terselenggaranya program dan sebuah bentuk dari upaya untuk pembinaan dan juga pelestarian kesenian jaranan khususnya yang sudah dilakukan oleh AKN Putra Sang Fajar Blitar. Selamat, sukses, dan sudah terselenggara dengan lancar, dan harapan kami kegiatan ini nanti akan berdampak luas dan memiliki kontribusi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan nantinya akan membentuk kepribadian mahasiswa yang berkarakter. Saya Eping Yulistanto dari Paguyuban Jaranan WAB Kelurahan Blitar. Intinya mengucapkan terima kasih banyak untuk AKN Putra Sang Fajar yang sudah peduli dengan budaya, terutama budaya jaranan di Kelurahan Blitar pada khususnya dan di Kota Blitar pada umumnya. Terima kasih banyak, dan kami cukup punya harapan bahwa ke depan budaya jaranan tidak akan punah, tidak akan tergeserkan oleh waktu karena pelajar mahasiswa dari Putra Sang Fajar peduli. Harapan kami adalah kami mohon untuk Universitas AKN Putra Sang Fajar lebih giat lagi, lebih intensif lagi untuk bergerak menaungi atau meregenerasi atau apa, yang penting kebudayaan jaranan supaya lebih eksis, tidak hanya berkecamuk di lingkup kecil Kota Blitar. Saya harap teman-teman Putra Sang Fajar bisa membawa kesenian jaranan lebih eksis ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Terima kasih. Semoga KN Putra Sang Fajar semakin jaya dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fuad, Wakil Direktur Bidang Akademik, Mahasiswaan dan Kerjasama, mewakili Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, menyatakan mendukung mata kuliah wajib kurikulum dilaksanakan menggunakan pembelajaran berbasis proyek di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Pelaksanaan perkuliahan berbasis proyek ini akan diwajibkan bagi seluruh prodi. Saya Chandra dari Program Studi Administrasi Server Jaringan Komputer, mewakili teman-teman dari pelaku proyek mata kuliah umum yang mengerjakan. Pengalaman saya mengerjakan, yaitu saya di bagian pengerjaan katalog. Pengalamannya itu dan tantangannya itu dalam proses wawancara dan penyusunan narasi. Itu merupakan suatu tantangan bagi kami karena hasil wawancara yang didapatkan langsung kita susun untuk menjadikan narasi di sebuah katalog, dan juga tantangannya adalah untuk mendesain katalog sedemikian rupa agar terlihat bagus dan juga pantas dipamerkan. Dan juga harapan untuk kedepannya, kami harapkan budaya yang ada di Kota Blitar, khususnya budaya jaranan yang telah kita lestarikan dalam bentuk katalog ini, bisa semakin berkembang untuk kedepannya. Dan juga saya juga mengajak untuk para generasi muda untuk ikut melestarikan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Blitar ini. Saya Muhammad Saiful Muluk, Ketua Tim Pelaksana Proyek MKWK berbasis proyek yang semester ini 2025-2026 dilaksanakan proyek pelestarian budaya. Pengalaman kami sebagai dosen MKWK juga pelaksana proyek, ternyata mata kuliah wajib kurikulum yang dalam AKN dikatakan menjadi mata kuliah umum
itu juga bisa dibuat proyek dengan memberikan pengalaman yang nyata di masyarakat bagi mahasiswa. Harapan ke depan sebagaimana dukungan dari pimpinan kami, mata kuliah wajib kurikulum dilaksanakan dengan pembelajaran berbasis proyek. Insya Allah ke depan nanti kita akan menjadikan mata kuliah ini sebagai wadah mahasiswa dalam berkarya, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan proyek-proyek dengan tema-tema yang berbeda. Mungkin itu dari saya. Semangat. Perkenalkan, nama saya Zahraul Nurfadila. Saya adalah mahasiswa yang mengikuti proyek mata kuliah wajib. Pengalaman saya mengikuti ini adalah saya mendapatkan pengalaman baru. Saya tahu bagaimana keadaan di desa Jaranan, lalu saya juga ikut melestarikan juga. Tantangan saya adalah mengatur waktu, lalu cari narasumber, proses editing, mengatur biaya. Sebagai dosen pembimbing mahasiswa dalam mata kuliah wajib kurikulum, peran saya adalah tidak hanya membimbing secara akademis, tetapi juga secara praktik di lapangan. Dan tugasnya tidak hanya secara teori dalam menyusun hasil proyek seperti video dan katalog dan poster, tetapi juga membimbing proses bagaimana proyek ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Tantangan yang kita hadapi itu tidak hanya dari segi manajemen waktu, di mana yang ikut dalam melaksanakan proyek ini kan tidak hanya satu program studi, melainkan 3 program studi. Jadi manajemen waktu mahasiswa yang bisa waktu saling ketemu untuk berdiskusi, kemudian untuk pergi ke desa jalanannya, nah itu juga menjadi sebuah masalah pada awalnya. Tapi alhamdulillahnya mahasiswa di kampus kami sangat berkomitmen sampai hari Sabtu atau Minggu pun juga tetap melaksanakan kegiatan di desa jaranan jika dibutuhkan, seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi hasil kinerja mahasiswa. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan kepada tim Belmawa di bawah Community Saintek atas bumper yang telah dihibahkan kepada kami di tahun 2025 ini. Semoga kedepannya apa yang kami lakukan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pengalaman mengikuti 4 mata kuliah umum yang saling terhubung dalam satu proyek ini seru dan menambah wawasan. Saya jadi bisa melihat bagaimana materi dari tiap mata kuliah saling melengkapi satu sama lain. Jujur, awalnya tuh bingung harus mulai dari mana dulu, karena kita tuh kan berbeda-beda pikiran ya, tapi so far menyenangkan ya berteman dengan orang-orang berbagai macam beragam studi. Ternyata kita itu saling mendukung, saling melengkapi satu sama lain. Pengalamannya itu sangat seru dan menantang karena setiap mata kuliah saling melengkapi. Jadi saya bisa mengembangkan kemampuan berpikir lintas disiplin dan membuat saya lebih terbuka terhadap memecahkan suatu masalah. Pengalaman ini sangat berbeda dari kuliah biasa karena di sini kami harus lebih aktif dan juga mandiri. Lewat proyek besar ini, kami dilatih untuk memanage waktu dan berkomunikasi dengan berkolaborasi bersama tim dari prodi lain. Tantangan terbesarnya adalah menyatukan pikiran kita yang berbeda-beda. Awalnya kita sering salah paham, tapi sejalannya dengan waktu, kita akhirnya saling mengerti, dan ide yang kami hasilkan lebih kaya dan Tantangannya ada di penyamaan pendapat, karena menurut saya setiap prodi punya cara berpikir yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sangat besar. Saya jadi belajar, kerjasama lintas jurusan, dan menambah relasi baru. Perbandingan antara kuliah biasa dengan kuliah proyek kolaboratif ini menurut saya yaitu kita bisa memanage waktu dengan baik dan kita juga bisa berkolaborasi antar prodi, yang dimana kita memanage waktu antara tugas biasa dengan tugas proyek kolaboratif. Selain itu kita juga berkolaborasi antar prodi yang bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bisa menyampaikan pendapat kita dan ide kita terhadap suatu tim. Pesan dari saya, jangan takut mencoba dan nikmati prosesnya. Walau awalnya terlalu sulit, berat, nanti bakal banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang bisa didapatkan, terutama soal kerjasama dan komunikasi.